Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Saputra dari HTN kelompok 7 semester 4. Saya akan memenuhi tugas UAS. Setelah saya menonton video tersebut, saya memahami bahwa sistem pemerintahan Indonesia mengalami banyak perubahan sejak Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang 1945. Namun karena kondisi politik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sistem pemerintahan kemudian beberapa kali mengalami perubahan. Indonesia juga pernah menjadi Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS pada tahun 1949 sebagai hasil kompresi meja bundar. Setelah itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan menerapkan sistem parlementer. Dalam sistem ini, Perdana Menteri memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Akan tetapi, sistem tersebut dinilai kurang efektif karena kabinet sering berganti sehingga pemerintahan menjadi tidak stabil. Selanjutnya, melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang 1945 dan memasuki masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, kekuasaan presiden menjadi sangat besar. Kemudian pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap menggunakan Undang-Undang 1945. Tetapi dalam praktiknya, kekuasaan juga cenderung terpusat. Perubahan besar terjadi setelah reformasi tahun 1998. Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang 1945, sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan presiden dibatasi, serta fungsi lembaga-lembaga negara menjadi lebih seimbang melalui prinsip check and balance. Hal ini membuat sistem pemerintah Indonesia menjadi lebih transparan dan akuntabel. Menurut saya, video ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman bahwa sistem pemerintah Indonesia tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses sejarah yang panjang. Dari setiap perubahan tersebut, kita dapat belajar bahwa sebuah negara harus mampu menyesuaikan sistem pemerintahan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. Pendapat saya pribadi, sistem pemerintahan Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan masa lalu karena masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memilih pemimpin secara langsung dan menyampaikan aspirasi. Namun, tentu masih ada tantangan seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum, serta memberantas korupsi agar tujuan pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Kritik saya terhadap materi dalam video ini adalah menyampaikan penyampaian sudah cukup jelas, tetapi akan lebih menarik jika disertai dengan contoh-contoh nyata mengenai dampak perubahan sistem pemerintahan terhadap kehidupan masyarakat. Saran saya, materi seperti ini sebaiknya terus dikembangkan dengan menggunakan ilustrasi, grafik, ataupun animasi agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa maupun masyarakat umum. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa perkembangan pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terus belajar dan berusaha membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan sesuai dengan nilai Pancasila serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.